Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat hikmah senja yang dimuliakan Allah, berjumpa kembali dengan saya dalam acara hikmah senja ini. Perkenankan untuk mengajak sahabat-sahabatku, mari yang pertama untuk kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah kita masih dipertemukan dengan Ramadan tahun ini, tentunya dalam keadaan baik, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, terutama adalah diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat hikmah senja yang berbahagia, terkait dengan hikmah Ramadan, maka saya beri dengan judul Kepompong Ramadan. Sahabatku, tahukah Anda binatang yang sering disebut dengan ulat? Ulat yang berbulu tentunya punya fisik, punya bentuk, punya performen yang menakutkan, bahkan menjijikkan. Tetapi atas kuasa Allah, atas kasih sayang Allah, ulat tersebut diberikan fasilitas oleh Allah dengan mengalami metamorfosa. Maka dia masuk ke dalam kepompong kurang lebih 20 hari. Karena ada yang 21 hari, ada yang 20 hari, ada yang 22, dan ada yang 23. Maka setelah masa itu, ada yang sukses. Kemudian kepompong tadi pecah. Ulat tadi berubah fisiknya menjadi seekor kupu-kupu yang indah, sedap dipandang mata, dengan bentuk fisik yang menyenangkan. Siapapun orang akan senang dengan kupu-kupu. Demikian juga sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat kasih sayang Allah lah, dalam 1 tahun Allah memberikan fasilitas 1 bulan yang disebut dengan bulan Ramadan atau Syahrul Ramadan, di mana 1 bulan ini ibarat kepompong tadi. Kita harus berusaha untuk bisa berkontemplasi, khusyuk, mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah di bulan suci Ramadan ini. Untuk itulah sahabat senja, hikmah senja yang dimuliakan Allah, ketika kita menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan dijalankan dengan benar, dasarnya benar-benar didasari keimanan dan mengharap ridha Allah, maka hikmah yang pertama yang Allah akan berikan adalah Allah akan memberikan ampunan terhadap kesalahan dan dosa kita. Coba perhatikan saudaraku, sahabat hikmah senja,
yang dimuliakan Allah, siapa sih di antara kita yang mengaku tidak punya berbuat salah, tidak pernah melakukan perbuatan dosa? Pasti dari setiap kita pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan hal-hal yang mendatangkan murkanya Allah. Maka di bulan inilah Allah berikan ibadah puasa Ramadan. Kalau kita jalankan dengan benar, maka dosa kesalahan kita akan diampuni oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun yang menjalankan puasa Ramadan didasari karena iman, wa ihtisaban itu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka diampuni baginya ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Sahabat hikmah senja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kepompong Ramadan, ketika kita menjalankan puasa dengan benar, pasti Allah sudah siapkan ampunannya. Demikian juga ketika kita menjalankan puasa, tubuh kita, jasad kita, Allah akan berikan kesehatan. Sebagaimana sabda Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali dalam 1 tahun organ tubuh kita butuh istirahat. Maka pada siang hari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, berusaha untuk menahan makan minum dan menahan hawa nafsu dan menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun hikmah selanjutnya adalah tidak ada yang pantas diperoleh bagi orang yang menjalankan puasa dengan benar, bisa mengendalikan hawa nafsunya, kecuali akan diberikan surganya Allah. Inilah hikmah yang terbesar yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di Al-Quran Allah tegaskan, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, khususnya di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Untuk itulah sahabat hikmah senja yang dimuliakan Allah, ibarat sebuah kepompong Ramadan ini, mari kita siapkan diri kita untuk masuk ke dalam kepompong. Kita jalani ritual-ritual yang ada di dalam kepompong atau di dalam Ramadan ini. Tidak hanya puasa Ramadannya, tapi juga tadarusnya, tadarus Al-Qur'annya, kemudian sedekahnya, zakatnya, infaknya. Kemudian apa? Allah akan berikan hikmah yang terbesar adalah di bulan Ramadan ada 1 malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan, yang sering disebut dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang Allah berikan tentunya hanya orang-orang yang bisa menjalankan puasa Ramadannya dengan benar. Lailatun khairun min alfi syahrin, 1 malam yang nilainya khair itu lebih baik min alfi syahrin itu dibandingkan 1000 bulan. Kalau lebih baik berarti lebih dari 1000 bulan apabila digunakan untuk menjalankan ibadah dengan benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kepompong itu pecah, Ramadan selesai, masuk Idul Fitri, maka orang yang berpuasa Ramadan ini akan menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan di hadapan Allah, di hadapan manusia. Ibarat kupu-kupu tadi, dari bentuknya ulat berbulu yang menjijikkan, menakutkan, setelah keluar dari kepompong dan sukses, karena ada yang tidak sukses. Ketika sukses menjadi kupu-kupu indah, bermanfaat, bisa melakukan penyerbukan dari satu bunga ke bunga yang lain, bermanfaat untuk manusia. Demikian juga puasa Ramadan kita untuk menjadikan kita pribadi orang yang bertakwa, yang akan bermanfaat bagi dirinya, keluarga, dan lingkungannya. Maka puasa tidak lain tujuannya la'allakum tattaqun, untuk menjadikan
sahabatku, termasuk saya, orang-orang yang bertakwa sebagaimana ulat menjadi kupu-kupu yang indah. Demikian juga seperti apapun masa lalu kita, maksiat apapun yang pernah kita jalankan, ketika ibadah Ramadan ini kita jalankan dengan benar, kita semuanya akan dihapus oleh Allah dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, khusus melalui pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan, yaitu pintu khusus di surga peruntukan bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan benar dan mendapat ridhonya. Demikian sahabat hikmah senja yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, mudah-mudahan Allah memberikan istiqomahan kepada kita sehingga kita bisa menjalankan ibadah Ramadan ini sampai purna dan mendapat ridhonya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.